Nggak apa-apa, Mbak. Kejeglong. Ini Om lagi nikmatin salaknya nih, enak banget, manis. Enak Sak. ya salak. Bim salabim abrakadabra. Hah? Apa dua? Sim salabim jadi opo prok prok prok. Berhasil, berhasil. Oh ye, oh ye. Dot, Dopin minta apa? Wes. Sepedaku sudah ada juga. Ya, berangkat. Yo, mangkat. Bentar ya, sabar toh. Ini dapat isi dhuwur ya saya. Apa? Yo. Mantap Bisa kan di atas, mancing. yo. Lek, cekali dulu, Lek. Esa, Berang-berang nek gantung li. Berangkat li. wes yuk. Gas. Jadi banyak yang nonton. Jadi gini yo, rasanya jadi raksasa. Sama dokar dan mobil pick up aja masih tinggian aku. Lor, teman-teman Mas Arif ini membentuk komunitas sepeda dhuwur sekitar tahun 2006. Persis setelah Gunung Merapi memuntahkan lahar panasnya. Nah, mereka ini muncul untuk menghibur warga yang terdampak. Lambat laun, mengayuh sepeda tinggi bukan berarti untuk pamer yo, tapi untuk mengetahui keadaan di sekitar dengan sudut pandang yang lebih luas. Harapannya, pengendara jadi lebih bijak dalam melihat situasi dan tetap merendah ketika berkumpul di tengah-tengah masyarakat. Nah, kalau kita melewati lampu merah, kami bersiap-siap mencari pegangan yang tinggi. Biasanya sih, kami mengandalkan tingginya pohon buat pegangan. Wah, masak apa ya? Gak sabar, udah lapar banget. Walah mbak, yo jalan iku lihat-lihat ngono lho. Ojo mentang-mentang ada di dalam kampung terus melaku seladar seludur ae. Awake ora apa-apa lho. Iki sayurku, iki wis awan pasare semua pokoke ijoli. Kowe lek aku ijoli omahmu tak bong. Iki lah pokoke. Iya, iya. Masake aku wis kaya banget. Iya, coba sabar. Lek, iki wis diurusi wae. Pikmu tak openi. Oh iya. Wis kuwi diurusi wae. Iya. Yuk, sabar pijen. Ya. Yo wis, tak golek bahan buat masak deh. Nitip sepedaku yo lur. Aku inget di belakang rumahku ono jantung pisang. Wis, daripada angel-angel tak babat sik wae. Tapi kudu diinget yo lur, gak semua jenis jantung pisang itu bisa dikonsumsi. Cuma dari jenis pisang kepok, batu, dan siak saja yang bisa dimakan. Kalau pisang Ambon gak bisa diolah karena mengandung tanin yang tinggi. Jadi rasanya pahit lur. Aku dan Mbak Zora udah menyiapkan bahan-bahan yang mau aku olah lur.
Buat isiannya ada cabai rawit, bawang putih, dan bawang merah, serta asam jawa. Untuk pembungkusnya cuma ada mentega, tepung terigu, gula, telur, susu, jeruk, dan garam. Bumbunya gak perlu yang macem-macem yo, cuma pakai bawang merah dan putih plus cabai rawit kayak gini aja. Rasanya wis dijamin bakal enak lur. Karena memerlukan trik khusus, jantung pisangnya tak tangani sendiri yo. Yang bisa dikonsumsi cuma bagian kuntum dan inti jantung pisang aja. Ini loh, bagian dalam yang berwarna putih atau merah muda setelah kulit merahnya dikupas. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya ngolah jantung pisang nih supaya nggak pahit lur. Nah, caranya nih, jantung pisang setelah dipotong-potong lur, nah, dicuci pakai air garam. Nih, garamnya jangan pelit-pelit ya, agak banyakan. Fungsinya garam ini untuk menghilangkan getah-getahnya. Boleh dicoba lur. Zat istimewa yang terkandung di dalam garam juga bisa menjaga warnanya jadi tetap putih lur. Gak lupa sambil diperas supaya getahnya benar-benar keluar. Mas sudah, belum bumbunya udah dipotong-potong. Wes kilo. Yaudah sini tak tumis dulu. Sekalian minta tolong diadonin ya Pak ya. Tinggal potihnya. Enak enggak? Tak tinggal tumis dulu ya. Ya. Senyum toh. Senyum. Yang ikhlas toh. Ikhlas. Supaya jadi buttermilk, Mbak Zura mencampur susu cair dan perasan jeruk. Tunggu sekitar 10 menit biar sedikit menggumpal lur. Sekarang bagian yang halus-halus, tepung terigu, gula, baking powder, dan sedikit garam dicampur jadi satu. Lanjut, semua bahan basahnya diaduk sampai merata yo, biar teksturnya lebih lembab dan rasanya makin ciami. Tambahin mentega cairnya yo mbak. Nah, jantung pisang yang udah tak diemin kurang lebih 10 menit langsung tak eksekusi yo. Duo bawang dan cabai ditumis sampai aroma wanginya tercium. Sebelum gosong, masukin jantung pisangnya lur. Dul, wis to durung kok suwe men. Sudah mbak, sudah mateng. Sini. Wis kowe tinggalan tak terus ke. Udah kok gitu mah. Beneran ya? Ya. Tak tinggal ya. Pas banget. Sekarang giliran Mbak Zura untuk bikin kuenya lur. Mbak Zura memanfaatkan piring jadul yang terbuat dari kaleng sebagai wajannya. Gak lupa dilumuri mentega biar gak lengket yo. Lur, piring ini bisa menjaga suhu panas biar tetap stabil. Jadi adonan bisa matang dengan cepat dan merata. Kalau warnanya berubah jadi lebih cerah, langsung taruh tumisan jantung pisang di atasnya yo mbak. Terakhir tinggal dilipat deh. Piye, cantik pora kudapan buatanku dan Mbak Zura ini. Namanya daron dipir, kepanjangan dari dadar ontong di piring. Sakarepku lulur, lihat tampilannya yang menggoda, bikin aku makin lapar. Opo meneh habis sepedaan, berantem, sampai masak-masak bareng Mbak Zura.
Lek, dicipi lek. Daron dipir. Ayo, ah. Ayo. Longkat, Ci. Ayo. Ayo, Mbak. Ayo toh. Des. Ya sabar. Wah, ini baru jos gandos. Tekstur martabak piringnya yang lembut berpadu ciamik dengan jantung pisang yang berserat. Cita rasanya rame banget, Lur. Kenapa, Dol? Enggak apa-apa, Mbak. Kejeglong. Masuk, Om. Coba, lagi Om. Mancing. Kenapa, Dol? Enggak apa-apa, Mbak. Kejeglong. Alah. Loh, Mbak ngapa, Mbak? Mriku, Mbak? Iki lah, aku kayak ngombai kimpol. Wo, ngubah kimpul. Wah, Latihan jadi ono kimpul, Lur. Salah satu bahan pangan di desaku yang paling bikin kangen kampung halaman. kimpul nggak ngapa, Mbak? Gue masak toh. Dimasak apa tuh, Mbak? Ono lah pokoknya. Mbak. Tak bantu, Mbak. Tapi nanti aku dikasih masaknya. Kenapa ora? Iya. Ya, nya. Bad dikumbang kok dikupas ya. Oh, cuci sekalian, Mbak? Nggih, Oh, iya, iya, iya. tak tinggal ya. Iya, Pak. Aku masih belum tahu iki, Lur. Mbak Arkena mau olah kimpulnya jadi panganan opo yo. Tapi kalau kulihat-lihat bahannya sih cukup menggiurkan. Ada kacang merah, telur puyuh, makaroni, aneka rempah-rempah, serta bumbu dasar masak memasak. Wes lah, jangan sampai Mbak Arkena kelamaan nunggu aku. Mbak, kimpulnya udah dikupas, udah bersih, Mbak. Makasih ya, Ndul. Ada yang bisa bantu lagi nggak, Mbak? Nek iso ditumbuk sisan. Ditumbuk. Nggih, Bikin apa tuh, Mbak? meh digawe fufu. Apalagi Ki, baru denger aku ada makanan namanya fufu. Nanti dibuat kayak selai, tapi bumbunya cuma garam aja ya. Oh, iya, iya, iya. Makasih ya, Ndul. Giliran ulek bawangnya. Lur, kata Mbak Arkena, fufu iku makanannya orang Afrika, Lur. Pertama-tama
Kimpul yang udah aku kupas dan cuci bersih sebelumnya dipotong cilik-cilik supaya gampang ditumbuk. Dalam bahasa Afrika, fufu artinya menumbuk atau mencampur. Nah, biar gurih, jangan lupa kasih garam secukupnya yo. Tanpa perlu diberi tambahan banyak air, masak fufu kimpul sampai benar-benar mateng yo. Mbak, ini kimpulnya udah mateng, Mbak. Serambang, makasih ya, Dul. Oh iya, Mbak. Ada yang bisa bantu lagi nggak, Mbak? Wes, udah nggak ada. Oh iya. Tinggal dulu ya, Mbak ya. Makasih ya, Dul. Fufu buatan Mbak Arkena dikreasikan pakai bahan kimpul dan olahan sop kacang merah. Setelah tumisan bumbu pedasnya harum, tambahkan air sedikit demi sedikit. Gak usah tunggu mendidih, langsung aja tuang kacang merah sesuai dengan selera. Kalau di wilayah Sulawesi atau Indonesia Timur, ada juga kuliner jenis ini. Namanya sop brinebon, pakai kacang merah juga lur. Tambah telur puyuh biar rasanya makin jos gandos. Udah jadi kilur kimpul fufu snerek buatanku dan Mbak Arkena. Wes lah, mantep banget tampilannya. Kalau penasaran sama rasanya, aku wakilin aja ya lur. Asli lur, kimpul fufu ini lembut dan gurih, nikmat. Cocok banget lah dipadu dengan sajian sop snerek yang pedas penuh rempah. Kalau pengen coba juga, yo silakan buat sendiri di rumah lur. Lur, kenyang perutku lur. Itulah enaknya tinggal di kampung. Cari bahan makanan gampang. Asal mau jalan nikmat banget lur. Tapi mulut kok masih sepet seperti asem yo. Butuh yang manis-manis iki lur. Sik, aku tak cari buah yang seger-seger manis dulu yo. Kayak kemarin lihat ada jambu air yang lagi berbuah. Wendol! Kok ngejopo sih andoe? Lah sampai lho, Mbak. Wedok penekan, perakilan lho. Aku iki njupuk jambu. Jambu tersana nggak ngapa ta? Kata didol, Dol. Emang payu jambu tersana didol? Iyalah. Ah, ya wis, Pak. Engko tak wangi metik, tak wangi ado yoan. Mong saya minta ya, Mbak ya. Iya. Dulu dikasih lho. Iya, Dol. Ayo, Dol. Ya, mudun. Ya, sik. Dalam 1 tahun, terdapat 3 kali masa panen, yaitu antara bulan April hingga Juli. Memang tidak ditanam di perkebunan dengan tanah yang luas. Namun di kebun ini, pada masa panen dapat menghasilkan 50 kuintal jambu tersono. Pemasarannya pun tidak sebatas di kota Jombang saja, tapi juga hingga ke Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Sudah cukup banyak yang kupetik. Saatnya untuk berjualan jambu keliling. Murah Bu, yang sekilo mah mau gangsal welas 15.000. Tapi kalau eceran yang besar-besar 10.000 Bu.
Belum parah ya. Wah, belum balik modal, Bu. Pulaannya nggak dapet, Bu. Ini jambu lagi susah. Nggak kan nggak pada buah toh, Bu. Wah, banyak juga jambu yang sudah kujual. Tak apalah, harganya lebih murah sedikit dibanding di Tengkulak. Toh aku mengambilnya langsung dari pohon. Ya, ini. Ya, ini. Jambu. Oh, ini salaknya beneran direbus dulu gitu ya? Oh, aku baru tahu loh kalau ternyata salak ini bisa dimakan kayak dimasak kayak begini. Aduh, serem banget. Aduh, Om Gundul hati-hati, itu kan ngambil salak, dia nggak pakai sarung tangan, itu kan banyak durinya ya kalau salak gitu ya. Yang mana ini ya? Aku nggak tahu nih. Itu masak kali Haikal. Ini kecil sih Pak, takut nggak masak. Oh, ada Om Gundul di sana. Yuk, kita minta tolong ke Om Gundul yuk. Yuk. Om Gundul. Apa, Dek? Mau minta tolong cariin salak yang masak dong. Emang ada yang matang? Ada kali, nggak tahu sih. Harus aku pastiin dulu, Lur. Soalnya sering banget aku dikerjain anak-anak. Tolong ambilin salak buat ibu. Oh, gitu. Iya. Yaudah kalau gitu ya. Aku bantuin. Kalau buat ibu, gak apa-apa deh, aku bantuin. Nih Dek, aku kasih tahu cara memilih salak yang sudah mateng. Matang banget, Bang. Nah, ini sudah merekah, ini sudah matang banget. Ini satu rangkaian bisa diambil nih. Om Gundul, kenapa dimakan? Kan buat ngetes. Emang yo, anak-anak zaman now susah diakalin. Iya, sebentar. Nanti juga Om bantuin petikin. Mau nyicipin aja, susah bener. Nih, tak kasih satu-satu. Buat ibu kok minta satu-satu. Makasih ya Om, tapi tolong ambil yang banyak lagi dong. Nih, habis ini. Kita cari sana dulu. Tapi, iki enak Lur. Salaknya manis dan gede-gede lagi. Nanti aku dibagi juga loh, Dek. Ngapain tuh? Kayak ada yang mau nyuri. Nggak benar nih. Nih. Loh, kemana? Orang apa demit yo? Apa sih? Tadi dikasih, nggak kelihatan. Sekarang minta-minta. Ini Om lagi nikmatin salaknya nih, enak banget, manis. Enak Sa- ya salak. Ibu, ngaget-ngagetin aja, saya kira anak-anak, Bu. Mana anak-anaknya? Aku tadi tuh disuruh anak-anak, dimintain tolong anak-anak, katanya suruh manen yang matang-matang, katanya disuruh ibunya. Ibunya siapa? Ibunya anak-anak lah, masa ibu saya? Saya ibu ini punya kebun nih. Hah? Itu tadi bukan anak ibu? Bukan. Ya, Waduh Lur, kena dikerjain lagi aku sama bocil-bocil. Apes. gimana aku tahu? Itu orang tadi katanya disuruh ibunya. Ya udah Ndul, enggak apa-apa ya Mak ya. Dah mama di dalam aja, enggak apa-apa, ini salaknya kita panen aja. Ya udah Dul, panen Yaudah, aja Mak. sekalian. Saya salah, Mak. Buat permintaan maaf aku, ya aku bantuin panen lah, Mak. Maaf ya, Mak ya. Jadi ini aku bantu panen salak Lur. Di Indonesia banyak banget daerah penghasil salak. Ini nggak pakai sarung tangan ya? Aduh, Om Gundul pelan-pelan, hati-hati. Aduh. Ada salak Sidompuan, Pondo. Aduh. Serem banget. Aduh, Om Gundul hati-hati, itu kan ngambil salak, dia nggak pakai sarung tangan, itu kan banyak durinya ya kalau salak gitu ya. Kak, Ya? udah penuh, cukup belum ini? Ya udah cukup dah dulu. Yuk. Udah yuk. Ke dapur.
Karena akan dicincang kasar, maka daging salak akan kita rebus terlebih dahulu yo. Oh ini salaknya beneran direbus dulu gitu ya? Oh aku baru tahu loh kalau ternyata salak ini bisa dimakan kayak dimasak kayak begini. Mumpung masih panas, langsung aku cincang aja yo daging salaknya. Mau dibikin apa yo salaknya? Aku juga kepo lur. Wah, kok ada bumbu rempah yo? Walah, ternyata mau disulap jadi masakan India, yaitu tikka masala. Pantes komplit banget rempahnya. Bumbu halusnya dibuat dari bawang merah, bawang putih, dan kunyit. Jangan lupa masukkan ketumbar dan lada hitam. Bumbu halus ini untuk bikin kuahnya lur. Gak lengkap rasanya yo kalau masakan India tanpa bawang bombay. Ada juga si kaya vitamin A, tomat. Kak, nih salaknya udah aku kupas, udah aku rebus, udah aku cincang. Oh iya. Apalagi bisa dibantu kak? Tolong diadon ya Dul. Oh diadon nggak? Iya. Oh ya ya. Dicatat tolur, biar bisa coba bikin juga. Dijamin enak pol. Campur telur, garam, dan sedikit merica. Aduk sampai rata. Setelah itu, tambahkan tepung terigu dan tapioka sedikit supaya adonan merekat dan sedikit kenyal. Hebat loh Om Gundul ini ya. Biasanya tikka masala berbahan ayam loh, tapi kali ini cukup pakai daging buah salak. Setelah dibentuk, adonan dicelupkan dulu ke telur yang sudah dikocok. Jadi mirip perkedel ya. Goreng pakai api kecil aja yo. Angkat setelah berubah jadi kuning kecoklatan. Lanjut bikin bumbu tikka masalanya ya lur. Tumis bumbu halus sampai harum dan wanginya kebayang masakan ini bakal sedepol. Lanjut masukkan bawang bombay dan tomat. Aduk sebentar, lalu tambahkan santan dan gurih lur. Jangan lupa rempah-rempahnya seperti jinten, kapulaga, kayu manis, pala, dan cengkeh lur. Tuh lihat cara masaknya itu seru banget. Di rumah-rumah warga. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Aduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Sudah mulai mengental iki. Sekarang tinggal masukkan olahan salak ke dalam kuah tikka masala. Masak sebentar aja, yang penting meresap dan tinggal diangkat. Tikka masala salak siap dihidangkan. Rasa gurihnya udah sampai di mulut nih. Padahal baru dipandangi. Ayo kak, kita makan. Udah lapar berat iki. Kita makannya pakai nasi aja yo, biar makin nampol. Wah, rasanya acah-acah. Enak banget. Om Gundul kapan-kapan ajak aku dong masak-masak begini. Kayaknya seru banget ya diajak makan-makan sama Om Gundul gitu ya di pedesaan-pedesaan gitu ya. Makan yang belum pernah aku cobain gitu ya.